Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya, meskipun kita belajar di rumah. Ya, bagaimana caranya kita selalu berusaha ya untuk mencari ilmu, bisa melalui video, bisa melalui tatap muka ataupun dengan orang tua kita sendiri masing-masing di rumah. Ya, anak-anak, meskipun keadaan masih seperti ini ya, kita tetap harus tahu bagaimana cara menerapkan protokol kesehatan ya, selalu menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian memakai masker. Kemudian tambah lagi anak-anak, jangan mendekati kerumunan, dan sementara jangan banyak bepergian dulu keluar rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 5 dan 6 subtema 1 di tema 7. Nanti kita akan belajar mengenai berbagai macam perubahan wujud. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara menyanyikan lagu-lagu wajib atau lagu nasional. Dan kita akan belajar juga bagaimana cara menjaga atau melestarikan kebudayaan nasional. Pada pembelajaran yang sebelumnya kita sudah belajar banyak ya, berbagai macam usaha rakyat Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya, kemudian berbagai macam keragaman yang ada di Indonesia anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai itu tadi yang sudah saya utarakan. Yang pertama yaitu tentang berbagai macam perubahan wujud. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini ya. Tahukah kamu anak-anak, saya tampilkan gambar di sini ya. Seorang ilmuwan Skotlandia bernama William Cullen dari Glasgow University mengembangkan sebuah mesin pendingin sederhana di tahun 1784. William Cullen yang merupakan seorang ahli kimia fisika dan juga ahli dalam bidang kedokteran menyadari bahwa makanan yang didinginkan akan mengurangi pertumbuhan bakteri. Sebab dari hasil penelitiannya ia menemukan bahwa bakteri tidak berkembang dengan baik dalam media dingin. Nah, anak-anak, itu adalah salah satu kulkas ya, pertemuan pertama oleh William Cullen. Bisa dilihat sendiri bentuknya seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang anak-anak, apakah manfaat kulkas ya kira-kira? Iya, ternyata banyak ya. Saya kira di rumah anak-anak ada beberapa yang sudah punya kulkas ya, meskipun ada yang belum juga. Tapi sudah kita ketahui bahwa manfaat kulkas adalah intinya untuk mendinginkan makanan yang ada di dalam kulkasnya. Nah, sudah diutarakan tadi bahwa makanan yang diinginkan itu pasti akan menghambat ya pertumbuhan bakteri pada makanan tersebut. Nah, anak-anak, ternyata manfaat kulkas itu tidak hanya mendinginkan ya, tidak hanya membekukan atau membuat es ya. Es apa? Es batu yang biasa kita makan. Nah, anak-anak, ternyata manfaatnya itu yang lebih utama, yaitu mencegah bakteri lebih cepat berkembang ya. Nah, anak-anak, itulah manfaat kulkas. Nah, anak-anak, di gambar ini adalah perjalanan ya, sebuah skema perubahan wujud benda. Ya, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa ada perubahan wujud itu sebanyak 6. Yang pertama ada mengkristal, ada menyublim, ada mengembun, ada menguap, ada mencair dan membeku. Kurang lebihnya penjelasannya seperti ini anak-anak. Nah, untuk perubahan wujud mengkristal yaitu perubahan wujud dari gas menjadi padat. Ini biasanya terjadi saat musim salju di Eropa ya. Itu adalah gas menjadi padat, itu mengkristal. Contohnya adalah bola-bola salju. Nah, anak-anak, yang kedua adalah menyublim. Tanda panahnya dari padat ke atas ya, ini ya, dari padat ke atas ini.
Contohnya adalah kalau anak-anak punya kapur barus ya, yang ada di rumahnya masing-masing, biasanya di dalam lemari atau kamper, itu kalau didiamkan lama-lama habis, itu adalah contoh menyublim. Kemudian untuk yang selanjutnya mengembun ya, mengembun ini arah panahnya dari gas ke cair ya, dari gas ke cair, yaitu mengembun. Contohnya apa? Contohnya ketika kita membuat teh hangat ya, kemudian kita tutup. Nah, ketika kita buka tutup gelasnya itu ada bintik-bintik air, itu namanya mengembun. Kemudian yang menguap anak-anak, yang menguap ini tanda panahnya dari cair menjadi gas. Menguap itu dari cair menjadi gas. Contohnya adalah ketika kita memasak air. Ketika kita memasak air, di atas air atau di atas air dari panci tersebut terlihat ada sebuah uap ya atau gas. Nah, itu namanya menguap. Selanjutnya untuk yang mencair anak-anak, dari gambar tersebut bisa kita lihat panahnya dari padat menjadi cair. Contohnya adalah es batu yang didiamkan itu pasti lama-lama mencair. Kemudian yang terakhir membeku, dari cair menjadi padat. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau kita membuat es batu ya, kalau kita isikan air ke dalam plastik kemudian kita masukkan ke dalam kulkas menjadi es batu, yaitu adalah contoh-contoh perubahan wujud. Nah, untuk lebih jelasnya salah satu perubahan wujud ya, ini sudah saya berikan satu-satu contoh ya. Bisa kita lihat yang satu, mencair, itu saya perlihatkan gambar es krim ya. Es krim itu kalau didinginkan lama-lama juga akan mencair. Yang kedua, membeku. Nah, itu contoh es yang di dalam kulkas es batu. Kemudian nomor 3, menguap, ya itu ya yang saya jelaskan tadi, itu ada semacam gas ketika kita memasak air ya di atas kompor, itu keluar gas seperti itu, namanya menguap. Kemudian mengembun. Nah anak-anak, ini contoh yang lain ya, yang berbeda yang saya jelaskan tadi. Kalau ini contohnya adalah ketika kita jalan-jalan di pagi hari, pasti banyak daun-daun itu terdapat bintik-bintik kecil, itu namanya mengembun anak-anak. Nah lanjut, menyublim. Nah ini namanya kapur barus atau kamper yang biasa di dalam lemari sebagai pengharum ruangan. Kalau kita diamkan lama-kelamaan pasti ini akan habis. Ini namanya menyublim, dari padat menjadi gas. Kemudian mengkristal. Nah ini contohnya adalah salju ya, dari gas menjadi padat ya. Nah anak-anak, kurang lebih contohnya ini ada perubahan wujud yang kita pelajari. Nah anak-anak, selanjutnya ternyata salah satu yang mengalami perubahan selain wujud benda yaitu nada dasar anak-anak. Nada dasar itu apa toh? Ya, nada dasar itu dapat diganti jika jangkauan nada penyanyi belum sesuai. Nada dasar dalam lagu dapat diganti ke nada lebih tinggi atau lebih rendah. Berikut beberapa contoh lagu wajib dan nada dasarnya. Contoh yang pertama adalah lagu Garuda Pancasila. Nada dasarnya Do sama dengan G. Yang kedua, lagu Merah Putih. Nada dasarnya Do sama dengan F. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nada dasar Do sama dengan Bes. Lagu Syukur. Nada dasar La sama dengan C. Lagu Halo Halo Bandung, nada dasar Do sama dengan G. Nah anak-anak, ternyata tidak hanya ini saja contoh lagu wajib atau lagu nasional. Ya tanya ya,
Ini hanya sekedar contoh, yang lain bisa dilihat di buku PR-nya halaman 28 ya, di pembelajaran 5. Nanti dipelajari dan dibaca baik-baik. Anak-anak, ternyata ya, untuk melestarikan kebudayaan nasional, yaitu salah satunya tentang lagu wajib harus kita lestarikan ya. Itu salah satu contoh melestarikan kebudayaan nasional, yaitu lagu wajib harus kita lestarikan. Caranya bagaimana? Ya, kita menghafalkannya dan menyanyikannya. Nah, kita juga bisa mengenalkan lagu wajib kepada adik dan teman ataupun saudara-saudara kita yang belum tahu. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar keberagaman yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah keragaman budaya. Nah, bagaimana cara kita melestarikan kebudayaan Indonesia? Nah, upaya melestarikan kebudayaan nasional salah satunya adalah menghormati kebudayaan daerah lain, mempelajari kesenian daerah setempat. Contohnya, kalau di Jawa ya mungkin seni tari reog itu bisa, mungkin seni gamelan kita ikut menabuh gamelan juga bisa. Kemudian mengenalkan budaya nasional ke masyarakat itu juga bisa. Melakukan perawatan terhadap peninggalan budaya itu juga bisa. Nah, anak-anak, yang terakhir juga kita menghafalkan lagu-lagu wajib ataupun nasional itu juga melestarikan kebudayaan nasional. Nah, anak-anak, sebagai tugas pembelajaran hari ini, nanti nyanyikanlah salah satu lagu berikut dengan menggunakan iringan tepuk tangan atau iringan musik ya. Kalian bisa meminta bantuan orang tua atau saudara untuk merekam ya hasil dari nyanyianmu itu. Pilih salah satu wajib berikut ini. Pilih Garuda Pancasila, Hari Merdeka, Berkibarlah Benderaku, atau Syukur. Rekam dalam bentuk rekaman suara lalu kirimkan via WA atau WhatsApp. Kemudian anak-anak, tugas yang kedua, nanti anak-anak silahkan menjawab pertanyaan buku paket atau buku siswa yang dipinjami dari sekolahan halaman 66 sampai 67. Tulis jawabannya di buku tulis, lalu difotokan dan dikirim lewat WA. Nah, anak-anak, demikian yang bisa kita pelajari hari ini. Bisa kita simpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali perubahan wujud yang terjadi. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, ada perubahan wujud menyublim, mengkristal, mengembun, menguap, kemudian membeku, dan mencair. Serta cara kita untuk melestarikan kebudayaan nasional salah satunya adalah menyanyikan lagu wajib atau lagu nasional. Ya, anak-anak, demikian yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga video ini bisa membantu anak-anak dalam belajar di pembelajaran 5 dan 6 subtema 1 di tema 7. Ada kurang lebihnya Pak Guru meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.